Pemirsa, kebakaran melanda gudang rongsokan di wilayah Bojongsari, Kota Depok. Ya, api diduga akibat pembakaran sampah di sekitar lokasi. Api melalap gudang rongsokan di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat sebuah restoran cepat saji yang berada tepat di sebelah lokasi kejadian terpaksa tutup lebih awal. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di sekitar area gudang rongsokan. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pembakaran di sini. Apa yang kita nggak tahu lah, yang apa yang dibakar kita nggak tahu. Babin Kaptipas dapat laporan dari warga sekitar juga. Katanya sering, mungkin itu diduga karena ada yang membakar sampah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku perang kelompok yang membawa busur dan senjata tajam ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sebelumnya sempat viral di sejumlah media sosial saat memamerkan senjata untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Ini sebenarnya mau diambil bisa nih kalau pakai motor. Iya. Video amatir merekam seorang pria memegang busur dan katapel saat tawuran antar kelompok di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan pelaku menggunakan tameng dari seng yang diduga dipakai dalam tawuran tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan pencarian selama 2 hari, polisi mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Polisi menangkap pelaku saat tengah tidur di dalam rumah di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menemukan 3 anak panah dan 1 buah katapel yang diduga digunakan dalam aksi perang kelompok. Selain meresahkan masyarakat, pelaku juga diketahui sering melakukan pengancaman terhadap orang tuanya saat tidak diberikan uang. Pengaduan dari keluarga menjadi salah satu dasar polisi mempercepat proses penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 307 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, pasangan suami istri digerebek polisi saat sedang mengonsumsi narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, keduanya merupakan pasangan pengedar narkoba yang sudah lama dikeluhkan masyarakat setempat. Saat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek pasutri di rumah mereka di Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Penggerebekan dilakukan saat sepasang suami istri tersebut sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Polisi mengamankan barang bukti perangkat alat penyabu serta sejumlah paketan sabu-sabu siap jual. Selain dikonsumsi sendiri, keduanya juga mengedarkan narkoba tersebut. Kedua tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polisi kini masih memburu bandar narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Sakit hati tidak dilayani makan, seorang suami di Blitar, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga tewas. Ya, dari hasil otopsi, korban meninggal akibat kehabisan oksigen. Tim identifikasi Polres Blitar memeriksa kondisi jenazah SM, warga desa Boro, Kecamatan Solorejo di Puskesmas. Ditemukan luka lebam, luka sayatan dan bekas cekikan di leher korban. Sebelumnya korban diselamatkan warga di kamar rumahnya. Suami korban berinisial R juga ikut mengantar korban ke puskesmas. Namun dari hasil penyelidikan terungkap, korban meregang nyawa dianiaya suaminya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui segala perbuatannya. Bahkan diketahui antara pelaku dan korban sering terlibat pertengkaran, di mana puncaknya pelaku kesal tidak dilayani untuk makan. Polisi menyita barang bukti berupa selang yang digunakan memukul korban, baju yang dikenakan korban saat kejadian. Dan dari hasil otopsi, korban meninggal akibat kehabisan oksigen. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Blitar. Ia dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor gajah liar ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan dengan kepala terpenggal di kawasan hutan tanaman industri Pelalawan, Riau. Diduga gajah Sumatera tersebut sengaja dibunuh dan diambil gadingnya oleh pemburu liar. Gajah liar ini mati di kawasan hutan tanaman industri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat ditemukan, kondisi gajah sangat mengenaskan dengan kondisi kepala dipenggal dan gadingnya hilang. Hasil pemeriksaan tim dokter BPKSDA Riau menemukan 2 proyektil bersarang di tengkorak gajah. Temuan ini diperoleh setelah tim BPKSDA Riau melakukan bedah bangkai atau nekropsi pada bangkai gajah. Diduga kuat gajah Sumatera tersebut mati dibunuh pemburu liar. Ini menjadi atensi dari kita semua, termasuk Bapak Kapolda dengan programnya beliau Green Blessing. Makanya saya bilang ini sebenarnya berita duka buat kita semua, karena ini termasuk hewan yang satwa yang kita lindungi. Saat ini populasi gajah Sumatera di Riau tahun 2025 tercatat sebanyak 216 ekor dari 400 ekor gajah di Sumatera. Jumlah hewan dilindungi ini mengalami penurunan akibat perburuan liar dan alih fungsi hutan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda NTT menyelidiki kasus tewasnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku. Ya, selain itu polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Tiba di rumah duka jenazah YBR, siswa yang mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku dan pena, disambut isak tangis keluarga. Keluarga serta warga yang hadir tampak histeris dan terpukul atas kepergian korban. Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT juga sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan, khususnya Polres Ngada, demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang. Sementara keterangan sejumlah saksi, pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap menjadi pemicu persoalan sosial. Kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi. Karena itu akibat kemiskinan, ya. Pemirsa, pengumpulan informasi terkait kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada saat ini sudah dilakukan. Bersumber dari media sosial, anggota DPR RI Komisi 13 diinformasikan laporan hasil asesmen dari pemerintah Kabupaten Ngada sudah dikumpulkan. Dari pengumpulan informasi didapatkan fakta dan data mengenai korban dan keluarga korban, di mana disoroti bahwa kasus ini tak terlepas dari persoalan kemiskinan mendasar yang diperparah oleh data yang tidak akurat dan tidak terintegrasi. Dari hasil pengumpulan data, diketahui suami ibu korban merantau ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu dan tidak pernah memberikan nafkah. Sehari-hari ibu korban bekerja sebagai buruh tani dan juga pekerja serabutan dengan penghasilan Rp50.000 per hari. Dan dalam 1 minggu hanya bekerja 1 hingga 2 hari.
Diketahui juga bahwa SDN Ruto Jawa ternyata mematok uang sekolah sebesar 1,22 juta rupiah, di mana korban sudah membayar tahap 1 sebesar Rp500.000. Sisa yang harus dibayar tahap 2 adalah Rp720.000. Alasannya karena bulan Mei 2026, SDN Ruto Jawa menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Hardiknas. Keluarga korban sebenarnya menjadi penerima BLTS Kesra sebesar Rp300.000 per bulan dengan total Rp900.000. Namun bantuan tersebut sebelumnya tidak dapat dicairkan, terkendala dokumen kependudukan yang belum sinkron dengan domisili yang bersangkutan. Pasca peristiwa saat ini, proses dokumen pengajuan bantuan sosial sudah selesai dibantu pemerintah daerah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Gua bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, yang ambruk apa ya? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Berakas dapur. Semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, panci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Naas ia terjatuh di halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke puskesmas Ngadirojo, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Pak Jokonya itu jatuhnya ke barat, jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuh. Jatuhnya itu yang mendarat dulu ini ya, bibirnya. Jadi menghantam ke lantai. Sangat terasa guncangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan dan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Pemirsa, dampak gempa Pacitan juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Ya, akibat gempa, sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe.
Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan pada Jumat dini hari. Atap bangunan roboh dan menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban yang terluka, sementara kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Akibat gempa itu, ini bangunan yang sudah tua ya di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH dengan ini untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing. Pemirsa, bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, lebih dari 100 rumah rusak dan 1 bangunan sekolah ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat pergerakan tanah. Bangunan 1 lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan 1 hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu 1. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya posko kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyis melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kondisi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wapres Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian guna melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Gibran mengunjungi posko pengungsi Al-Azhar II serta lokasi pengungsian di rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Selain meninjau posko, Wapres juga menyambangi lokasi terdampak tanah bergerak di Desa Padasari. Sementara jumlah pengungsi akibat bencana tanah bergerak mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal dan 526 santri. Selain itu, hampir 500 rumah warga rusak. Itu kurang lebih itu hampir 500. Iya, hampir 500. Iya, hampir 500. Soalnya ini datanya itu semakin menyusul. Ketika kita sudah mencatat 500 sekian, ya laporan dari semalam itu kurang lebih itu 500. Berarti semakin hari bertambah. Hilang kendali, minibus tabrak truk dan 1 unit sepeda motor di Dusun Sanggrahan, Kalirejo, Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Seorang balita menjadi korban hingga kritis. Berangkongan.
Video yang direkam warga ini memperlihatkan kecelakaan lalu lintas di Dusun Sanggrahan, Desa Kalirejo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Seorang pria tampak merintih dengan kondisi kaki dan tangan terluka parah. Sementara dua korban lainnya, yakni seorang perempuan muda dan balita, tergeletak di badan jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Wonosobo dengan kecepatan tinggi. Mobil lalu oleng dan menghantam motor serta truk yang melaju dari arah berlawanan. Seketika tabrakan beruntun terjadi. Akibat tabrakan ini, sepeda motor terlindas hingga ringsek. Sementara minibus meluncur ke arah persawahan dalam kondisi rusak parah. Motor dari arah sana ke atas, terus belakangnya truk, terus ada mobil dari arah atas Wonosobo itu ke bawah. Jadi dia posisinya tiba-tiba langsung nganan. Akibat insiden ini, pengendara motor mengalami patah tulang di kedua tangan dan kaki. Sementara itu, seorang balita dan perempuan muda dilaporkan dalam kondisi kritis. Hingga kini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pengendara motor sport tewas setelah sepeda motor menabrak pohon di Jalan Raya Desa Jotangan, Kabupaten Mojokerto. Keduanya mengalami luka parah di bagian kepala, diduga keduanya mengendarai motor dalam kondisi mabuk. Beginilah kondisi kedua pengendara motor sport setelah menabrak pohon di Jalan Raya Desa Jotangan, Kabupaten Mojokerto. Satu korban terbaring di bayang bambu, sedangkan satu orang terkapar di tepi jalan desa. Keduanya mengendarai sepeda motor besar dilengkapi kelengkapan keselamatan dan nomor polisi. Kecelakaan terjadi saat kondisi jalan gelap saat motor melaju cukup kencang mengarah ke arah Desa Jotangan. Sebelum menabrak, keduanya sempat menggeber-geber sepeda motor dan berjalan oleng, diduga keduanya dalam kondisi mabuk. Dua orang meninggal, keduanya meninggal. Ya meninggal dulu. Dua. Berapa orang? Dua orang. Motor apa ya, Di? Ninja hijau. Oh, motor sport ya? Iya. Oke. Petugas kepolisian Satlantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi mata. Kedua korban langsung dievakuasi oleh tim PMI Kabupaten Mojokerto dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk dilakukan otopsi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Syolahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya, Camar dan juga Yasmin, pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Halim dari arah Cawang ataupun Cililitan yang akan mengarah ke arah Halim dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi pada U-turn di kawasan Halim ini yang akan putar balik mengarah ke Cililitan, Bogor dan juga MT Haryono. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian memang juga perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini imbas dengan adanya pertemuan kendaraan dari underpass Cawang maupun kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Halim. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar dari exit tol Cikampek mengarah ke Cawang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Bandara Halim Perdana Kusuma sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kami harapkan Anda untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang pada pagi hari ini banyak aktivitas masyarakat ataupun
yang akan melintas di kawasan ini tentunya kami harapkan Anda untuk berhati-hati, dan beberapa saat lalu anggota kami juga melakukan pengamanan untuk tamu negara dan juga Presiden Republik Indonesia melintas di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan Anda bersabar saat anggota kami di lapangan memberhentikan kendaraan iring-iringan yang melintas. Hal ini demi terciptanya kelancaran dan juga sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pasal 134 tentang 7 prioritas kendaraan. Dan untuk kendaraan pemerintahan seperti presiden ini juga termasuk dalam kendaraan prioritas. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu bersabar apabila diberhentikan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 193 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 20 orang, korban luka berat 37 orang, dan 225 orang luka ringan. Dari data tersebut 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Bagian yang akan beraktivitas, periksa kelaikan kendaraan dan juga pastinya dalam keadaan sehat untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Kembali ke rekan saya, Camar dan juga Yasmin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Terastinda atas laporan Anda dari kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga terendam air, aktivitas warga pun terganggu. Pemirsa, banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga terendam air, aktivitas warga pun terganggu. Permukiman warga di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, ketinggian air 30 cm hingga 1 meter. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing, namun sementara akses jalan terputus. Warga membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban banjir. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi di wilayah Pemalang. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Dawuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Kamis malam. Hujan deras disertai tingginya debit air kiriman dari Kuningan membuat Sungai Cipagar meluap merendam hampir seluruh pemukiman rumah warga. Air membanjiri jalan desa hingga rumah-rumah warga di Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumah mereka karena genangan air semakin tinggi. Banjir karena limpas dari Cipagar itu udah tinggi. Jadi pasti yang pinggiran kali pasti banjiran. Ini udah 3 kali kita. Tahun kemarin 1 tahun 2 kali. Yang sekarang sekali tahun 2026. Berarti ini ada 151 kakak dan menutupi 2 desa. Kebetulan perumahan ini pintu masuknya adalah dari Desa Dawuan. Nah, jadi yang terdampak adalah Desa Dawuan dengan Desa Kalibaru. Sementara itu petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD menyisir lokasi khususnya di area terdalam terdampak banjir. Sejumlah warga khususnya anak-anak, ibu, dan lansia dievakuasi ke darat dengan perahu karet. Akibat banjir ini, 151 kepala keluarga yang menempati ratusan rumah terdampak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, putusnya jembatan penghubung satu-satunya antar desa memaksa warga dan pelajar
di Kabupaten Biren, Aceh harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik ketek. Kalau naik ketek jauh? Jauh. Lewat Awi Getah sana, mutar. Keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balai, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan konkret atas bencana geologi yang telah melahap habis ribuan meter lahan pertanian warga. Fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balek, Aceh Tengah menimbulkan kekhawatiran karena longsor masih terus terjadi. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi. Tim melakukan pemeriksaan struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang komprehensif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut tinjauan langsung ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dodi juga menyampaikan terdapat beberapa pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan area terdampak. Arahan dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan. Keruting lah segala macam, ada 3-4 item, terus karena di ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan, harapannya memang ini tidak akan melebar lagi gitu, harapannya ya. Saya suruh kerja cepat supaya sinkhole ini tidak lebih melebar lagi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Yusriadi, iNews melaporkan. Antrean panjang masih terjadi di kantor BPJS Kesehatan Depok. Warga terus berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang bermasalah dan tidak dapat digunakan. Kepadatan antrean dipicu oleh kebijakan baru yang mulai berlaku sejak awal Februari 2026. Banyak kartu BPJS milik warga mendadak tidak aktif sehingga warga datang untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Kebijakan tersebut berdampak bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau gratis. Ini mereka harus beralih ke BPJS Mandiri yang dinilai memberatkan. Warga mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Udah bisa. Ke bayar Mandiri, saya ini penyakit diabetes. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak memperoleh pengobatan gratis. Ya, kita simak bersama pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti berikut ini. Lagi seseorang memenuhi
syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau rentan ya, miskin. Yang ketiga, memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi, gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah tentu proses ini memerlukan waktu. Nah untuk itu mungkin ya khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif. Nah ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi. Wamensos juga meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat, terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus ya, ini saya sampaikan khusus untuk pasien cuci darah ya, kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali ya. Jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk ya kan segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia kemarin, Anthony Albanese. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Australia tiba di Istana Negara sekitar jam 9 pagi kemarin. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Albanese. Pertemuan keduanya untuk memperkuat kerjasama antar dua negara.
Kedatangan Albanese ke Indonesia bukan pertama kalinya. Perdana Menteri Australia ini pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025 lalu. Signing of the treaty by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, and the Prime Minister of Australia, the Honorable Anthony Albanese. Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Begitu tiba, Albanese langsung disambut pasukan jajar kehormatan. Albanese disambut sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan rencananya Albanese akan berada di Indonesia hingga Sabtu 7 Februari 2026. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo melantik mantan Sekda Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pengurus di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelantikan ini bukan sekedar pergantian struktur organisasi, melainkan peneguhan arah perjuangan Partai Perindo di Sulawesi Selatan sebagai wilayah strategis nasional. Partai Perindo terus memperkuat struktur organisasi hingga ke daerah guna memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diwujudkan Partai Perindo melalui pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pengurus di Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dinilai memiliki posisi penting karena menjadi gerbang timur Indonesia sekaligus simpul ekonomi, politik, dan budaya kawasan timur Indonesia. Angela juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan partai melalui kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat, khususnya petani, nelayan, dan pedagang kecil. Harapannya Perindo ini bisa besar di Sulawesi Selatan ini tentunya dan hadir dengan tidak hanya gagasan tapi juga dengan kerja nyata di lapangan karena sudah terbukti Pak Hayat ini paham sekali tentang Sulawesi Selatan. Bagi kami Sulawesi Selatan adalah cakrawala. Jadi bukan kandang siapapun tapi bagaimana kita bisa mendorong masyarakat, mengequip masyarakat untuk terbang tinggi bersama-sama. Melalui pelantikan ini, Angela mengajak seluruh kader untuk memperkuat perjuangan Partai Perindo dari gerbang timur Indonesia. Ada pemahaman tentang asas cita, bagaimana ideologi negara harus paham semua, sehingga simpulannya adalah bagaimana pendampingan untuk meningkatkan apa yang dikatakan kesejahteraan. Dengan mengusung semangat energi baru Indonesia, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menegaskan bahwa Partai Perindo hadir sebagai partai pertarung yang mengandalkan kerja nyata dan konsistensi, bukan sekedar janji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today pemirsa, sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan.
Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa Pak? Ya, yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Berakas dapur. Semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa Pak? Kompor 2. Oke. Perabot-perabot piring, gelas. Piring, panci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Naas, ia terjatuh di halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke Puskesmas Ngadirojo. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Jatuhnya ke barat, jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuh. Jatuhnya itu yang mendarat dulu nih ya, di bibirnya, jadi menghantam ke lantai. Saat guncangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan dan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya. Bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Pemirsa, dampak gempa Pacitan juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Ya, akibat gempa sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe. Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan pada Jumat dini hari. Atap bangunan roboh dan menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban yang terluka. Sementara kerugian ditafsir mencapai 70 juta rupiah. Gempa itu ini bangunan yang sudah tua ya di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH dengan ini untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing. Pemirsa, bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, lebih dari 100 rumah rusak dan 1 bangunan sekolah ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat pergerakan tanah.
Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan satu hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya pos kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyis melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kondisi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, Wapres Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian guna melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Gibran mengunjungi posko pengungsi Al-Azhar II serta lokasi pengungsian di rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Selain meninjau posko, Wapres juga menyambangi lokasi terdampak tanah bergerak di Desa Padasari. Sementara itu, jumlah pengungsi akibat bencana tanah bergerak mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal dan 526 santri. Selain itu, pemirsa, hampir 500 rumah warga rusak. Jumlah yang rusak itu kurang lebih itu hampir 500. Iya, hampir 500. Iya, hampir 500. Soalnya ini datanya itu semakin menyusul. Ketika kita sudah mencatat 400 sekian, ya laporan dari semalam itu kurang lebih itu 500. Berarti semakin hari bertambah. Pemirsa, antrean panjang masih terjadi di kantor BPJS Kesehatan Depok. Ya, warga terus berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang bermasalah dan tidak dapat digunakan. Kepadatan antrean dipicu oleh kebijakan baru yang mulai berlaku sejak awal Februari 2026. Banyak kartu BPJS milik warga mendadak tidak aktif sehingga warga datang untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Kebijakan tersebut berdampak bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau gratis. Ini mereka harus beralih ke BPJS Mandiri yang dinilai memberatkan. Warga mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana, Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Nggak bisa. Ke bayar mandiri. Saya ini penyakit diabetes. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak memperoleh pengobatan gratis. Ya, kita akan simak bersama pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti berikut ini. Sekali lagi, seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau rentan ya, miskin. Yang ketiga, memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi, gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah, tentu proses ini memerlukan waktu. Nah, untuk itu mungkin ya, khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif. Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah di kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi. Wamensos juga meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat, terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus, ya ini saya sampaikan, khusus untuk pasien cuci darah ya, kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah. Karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali. Ya. Jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk ya kan segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda. Supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Perdana Menteri Australia tiba di Istana Negara pada pukul 9 pagi kemarin. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Albanese. Pertemuan keduanya untuk perkuat kerjasama antar dua negara. Kedatangan Albanese ke Indonesia bukan pertama kalinya. Perdana Menteri Australia ini pernah mengunjungi Indonesia pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2025 lalu. Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin ini berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia. Melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada kemarin sore. Begitu tiba, Albanese langsung disambut pasukan jajar kehormatan. Albanese disambut sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, dan rencananya Albanese akan berada di Indonesia hingga hari ini atau 7 Februari 2026.